Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Renungan Kelana Sabda edisi 23 September 2020. Bacaan yang akan kita mendengarkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang baru saja mendengarkan bersama, Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya untuk memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Dapat berefleksi tentang panggilan dan perutusan, kita membayangkan kembali betapa hati ke-12 muridnya. Yang dipanggil oleh Yesus, pastinya mereka mengalami suatu kegembiraan yang penuh gairah. Sebab kita melihat kembali, sebenarnya mereka belum lama bersama dengan Yesus dan tidak mengenal sama sekali satu dengan yang lain. Namun Yesus telah memanggil mereka dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Sungguh suatu keistimewaan yang luar biasa untuk dapat diberikan peranan demikian. Para saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam panggilan dan perutusan itu mereka tergerak oleh hati yang paling mendalam. Sehingga dalam kesempatan itu mereka harus belajar mempelajari mengenai arti sesungguhnya menjadi murid Yesus. Yesus memanggil para muridnya dengan latar belakang yang sangat berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang tukang kayu, dan lain-lain. Yesus tidak memandang bulu, si ini atau itu, si kaya, si miskin. Bagi Yesus semua itu adalah suatu rahmat. Yesus memanggil kedua muridnya untuk menjadi muridnya dan menjadi pelayan umat. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga telah membuka jalan bagi kita dan telah memanggil kita masing-masing untuk menjadi murid-muridnya. Yesus tidak lagi menyapa kita sebagai orang asing, akan tetapi sahabat dan saudara-saudari kepada kita masing-masing. Yesus telah memberikan hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi.
Kepada kita masing-masing, Ia telah memberikan anugerah unik untuk membangun gerejanya di atas muka bumi ini. Misalnya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, dan juga memberikan hiburan bagi orang yang tertindas. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap waspada agar jangan sampai tergoda untuk membandingkan diri kita dan berbagi karunia atau anugerah yang ada pada kita dengan orang lain. Semoga Tuhan memberimu damai.